Geger. Kabar mengejutkan datang dari pemain sinetron Dewi Fortuna, Putri Patricia. Dirinya didiagnosa memiliki penyakit serius. Aktris cantik ini baru saja mengetahui adanya benjolan di dalam rahimnya pada saat medical check up beberapa bulan lalu. Dari MRI itu makin kelihatan nih benjolannya makin lebih jelas gitu kan. Nah terus benjolan itu letaknya ada di bagian rahim. Haduh, siapa sangka ternyata setelah mengetahui hal tersebut, Putri langsung menjalani operasi pengangkatan tumor rahim beberapa bulan setelahnya. Ya ampun, Mbak Putri. Semoga kondisinya cepat membaik ya. Kira-kira gimana sih cerita selengkapnya? Langsung aja yuk ceritain di Pagi-Pagi Ambyar, Geger. Nafas ini Di Pagi-Pagi Ambyar kita hadirkan, ini dia Putri Patricia. Selamat pagi, apa kabar? Sehat? Menuju sehat. Silakan. Sobat Ambyar, Putri Patricia. Coba, guys, lihat ya. Ada yang berubah nggak sih dari Putri Patricia zaman dulu sampai sekarang? Kayak nggak ada yang berubah ya? Nggak ada. Makin cantik. Sama sekali loh nggak ada yang berubah, tetap Aku dari dulu cantik. senang loh sama kakak nih, apalagi sinetron-sinetronnya luar biasa. Keren-keren ya. Putri Patricia, kami semua di sini mengucapkan Terima kasih. Udah menyempatkan waktunya datang ke sini, Kak. Terima kasih loh udah undang aku. Ini kayak akhirnya nyampe juga nih Pagi-Pagi Ambyar. Karena soalnya kalian udah sering banget ngubungin tapi kita belum ketemu waktu. Jadi thank you semuanya. Gak apa-apa, yang penting suka nonton. Harus nonton. Sebenarnya lebih suka lagi kalau diundang. Lebih suka lagi kalau apa saya ada di sini jadi hostnya. Bisa. Delano tuh. Oke, Mbak Putri Patricia Silakan silakan sayang duduk. kakak. Ini kita dapat kabar beberapa waktu yang lalu bahwa seorang Putri Patricia sempat didiagnosa tumor pada dinding rahim ya. Pada dinding rahim, ya. Udah dibenerin. Kemarin kan bilangnya tumor rahim kan. Jadi karena bilang tumor rahim, orang langsung tendensinya, oh jadi rahim lu diangkat. Enggak, jadi sebenarnya di dinding rahimnya gitu. Jadi rahim aman, gak diangkat. Yang diangkat hanya tumornya saja. Itu didiagnosa oleh tim dokter tuh kapan? Pada akhirnya ketahuan bahwa terdapat tumor dinding rahim. Jadi ini kita ngomongnya jauh-jauhan banget. Jauh Gini banget boleh loh, ya, Kak. emang kayak gini ya. Kayak gosip gitu bertiga ngomongnya Iya ya. makanya, Ini deketan maaf aja. ya jauh-jauh ya. Ini kan deket ngomongnya ya. Ini bisa ke parkiran dulu nggak? Jadi kemarin itu sebenarnya bisa tahu USG medical check up biasa. Nah dari USG itu jadi ketahuan, oh kok kayaknya ada lump nih, ada benjolan gitu. Nah terus dokter radiologinya menyarankan untuk ambil tindakan lebih lanjut untuk ngecek. Nah konsultasi sama banyak teman dokter, mereka bilang yang paling bagus, selain ada CT scan, mereka bilang yang paling bagus itu adalah MRI gitu. Nah pas di MRI ketahuan nih ada benjolan gitu kan. Nah terus konsultasi lagi bagaimana nih baiknya gitu kan. Yang paling bagus sih ya walaupun saya itu tidak mengalami rasa sakit, tamu bulanan datang rutin, nggak pernah sampai yang sakit banget sampai harus minum painkiller, apalagi kan ada orang yang bisa sampai pingsan tuh tiap bulan kan, atau sampai darahnya tuh kayak ada yang bilang udah kayak crime scene karena darahnya banyak banget keluar. Enggak, saya tuh benar-benar normal. Nggak berasa apa-apa sama Nggak sekali? berasa apapun, jadi ketahuan gara-gara pas medical check up itu. Nah terus ya udah akhirnya ada salah satu dokter yang dikonsult, dia adalah obgyn, dokter kandungan, dia bilang kalau misalnya masih belum tidak mengganggu ya kita di observe aja dulu 2-3 bulan, tapi ujung-ujungnya tetap harus diangkat. Karena kan supaya kita tahu tumor itu tuh jinak atau ganas gitu. Oke. Jadi sebenarnya tujuan utamanya medical check up. Medical check up. Rutin ya? Rutin. Nah,
sampai akhirnya ketahuan Ketahuan bahwa ada benjolan. terdapat tumor pada dinding rahim. Betul, karena masalahnya gini, ini tumor saya itu pas udah keluar kan langsung diukur ya size-nya berapa. Sebenarnya dari MRI, saya tuh MRI 2 kali. Oke. Pakai yang pertama tuh Tesla 1,5 dan yang kedua Tesla 3. Tesla 3 tuh yang paling bagus, paling jernih, kelihatan banget gitu kan apapun. Dan di Tesla 3 itu ada tulisan jelas mereka berani tulis itu benign. Benign itu artinya jinak gitu kan. Cuman itu kan baru hanya 80%. Untuk menjadi 100% kan kita harus dikeluarin dulu untuk kita tes selanjutnya gitu kan. Nah itu saya kan operasi di bulan November tanggal 20 2023. Di tahun 2022 itu saya sebenarnya ke dokter Obgyn dan di situ dibilangnya clear. Oke. Berarti kan cuma 1 tahun dong, Iya. ternyata sudah sebesar itu gitu kan. Nah jadi, nah itu triggernya banyak lah, salah satunya kan itu stres. Karena kan waktu pandemi kan, Oke. kita kan nggak jelas banget deh hidup waktu itu gitu. Jadi di sini tuh saya yang mau terima kasih juga sama teman-teman udah mengundang saya gitu kan. Karena di sini saya tuh benar-benar mau memberikan awareness ke semua teman-teman yang ada di Iya. sini ataupun teman-teman yang lagi pada nonton gitu kan untuk selalu rutin menjaga kesehatan, ngecek, jangan takut. Betul. Dan kalau dengar kata-kata tumor itu juga jangan takut gitu kan, karena kalau orang di sini ngomong tumor langsung oh apa nih gitu, langsung bahaya, langsung parno gitu kan. Enggak berarti tumor itu tuh semua ganas. Saya bukti nyata banget, bukti hidup kalau tumor itu jinak. Nah kenapa saya bisa bilang berani ngomong jinak, karena saya sudah tes memang jinak. Dan kenapa saya beruntung jinak, karena saya dari awal tuh udah preventif. Karena saya rajin jaga makan, olahraga, hidup sehat, terus jaga kesehatan gitu. Ketika kemarin sempat didiagnosa tumor dinding rahim, apakah masih sempat beraktivitas, bekerja seperti biasa? Karena kan tidak ada keluhan sama sekali. Ada banget, bahkan kemarin kan operasi tanggal 20, tanggal 19 itu harus masuk rumah sakit, tanggal 18 gue masih promo film. Jadi emang segitu nggak ada papanya banget. Mbak Putri Patricia tadi bilang bahwa sebenarnya tidak ada yang dirasakan sama sekali, maksudnya gejala, rasa sakit. Tapi apakah kalau diraba secara fisik itu secara kita raba pakai tangan itu Berasa, tapi itu berasa pas lagi posisinya kita tiduran ya, karena kalau tiduran kan semua flat tuh perut kan. Jadi di situ dan Ada kayak benjolan gitu Kak. dan pas pagi itu sebelum pas bangun kan mau ke toilet kan. Jadi kan otomatis Makin kan melembung. bladder kita kan jadi ada tekanan kan. Jadi makin kelihatan bumbung gitu. Ada gitu pas lagi posisi tidur. Kita paham bahwa yang namanya keluarga sebagai support system, bagaimanapun mereka akan selalu memberikan semangat, dukungan bagi kita. Tapi terlepas itu semua juga pasti mental keluarga tanpa mereka tunjukkan kepada kita juga kita tahulah seperti apa. Respon keluarga saat itu ketika mereka tahu Putri Patricia didiagnosa tumor dinding rahim itu seperti apa? Tadinya sebenarnya karena I know my mom so well, tadinya gue rencananya cuman mau bilang sama mama gini, "Mah, jadi begini ceritanya, gue tanggal sekian, jam sekian mau masuk rumah sakit karena gue mau operasi ambil tumor gitu kan." Cuman gue yang ada dimarahin sama dokter gue, dibilang, "Lu jangan gila deh, lu mesti kasih tahu ke keluarga, at least biarkan mereka tahu, mereka sink in dulu informasi itu, terus mereka bisa ketemu sama dokter untuk final meeting, untuk tahu ya untuk mereka bisa ngobrol lah prosesnya seperti apa gitu." Oke. Putri Patricia, kita yakin bahwa yang namanya orang tua, apalagi ibu, doanya sangat luar biasa sekali, sangat mujarab. Manggilnya ibu atau mama atau mama? Mama ada di sini, mama? Ada mama gue. Mana? Mama, ayo sini, Oke, Mama. oke. Mama, coba kita mengundang mama. Silakan mama. Sini, Boleh mama bergabung bersama Mama kita. bajunya pas banget. Oh mama bajunya sama lo, baju pink-pink. Mama, selamat pagi. Selamat datang di Pagi-Pagi Ambiar. Silakan dipegang mic-nya. Sehat Silakan selalu ya. Mama, sini saya. Mama boleh silakan bergabung. Sini Mas. Mama Kayak ada kakak ya. Putri Patricia. Mama, ketika Mama tahu bahwa sang putri tercinta didiagnosa tumor dinding rahim, ya, saat itu apa yang ada dalam pikiran Mama? Wow, kaget banget. Agak lebih deket mah ya. Kaget banget. Jadi sebenarnya Putri itu kasih tahu saya tuh begini. Jadi saya Oktober itu, akhir Oktober saya itu kan ulang tahun. Nah Putri nggak mau bikin saya susah. Jadi kita udah selesai acara ulang tahun, udah selesai merayakan. The next day dia ajak saya, ayo mama kita pergi makan gitu. Terus dia ngundang saya ke restoran sama temennya yang dokter.
Nah di situ udah selesai makan, udah semua, dia baru ngabarin saya. Saya kaget setengah mati. Ya ampun, gimana ini? Saya kaget banget sampai saya udah nggak bisa nahan lagi, saya udah nangis, udah semua. Saya kaget karena dia ternyata sudah melalui step-step yang begitu jauh. Nah yang terakhir sudah mendekati final. Untuk menentukan tanggal dia baru kasih tahu saya, jadi saya kaget banget. Jadi di awal nggak dikasih tahu sama sekali? Enggak, karena dia tahu saya kan sangat nervous ya, jadi itu aja setelah mendekati itu, aduh saya nggak bisa makan, nggak bisa tidur, nggak bisa semua. Nah, jadi itu alasannya karena I know her kan. Jadi ya daripada dia kelamaan waktunya untuk dia stres kan. Jadi ya udahlah biarkan dia tahu terakhirnya aja udah. Oke, Putri Patricia sekarang perawatannya apa selepas kemarin dari tumor dinding rahim yang sudah diangkat, sekarang treatmentnya seperti apa yang harus dilakukan? Nggak banyak ya, karena even waktu sebelum tahu ada masalah ini juga hidup udah sangat sehat banget, makan udah sehat, tidur juga sangat cukup, olahraga juga rutin gitu kan. Nah palingan sekarang ini mungkin yang harus lebih sering dilakukan adalah kontrol, karena kan ini baru diangkat banget kan kemarin November. Jadi dokter menyarankan sekarang ini harus cek tiap 3 bulan sekali gitu. Nanti mungkin ada renggang waktu berapa lama, baru kita ceknya 6 bulan sekali atau 1 tahun sekali gitu. Putri Patricia, kami berharap semoga Amin, segera thank you so diberikan much, kesembuhan, Amin, bisa thank pulih you, kembali, thank you. beraktivitas dan juga menjadi inspirasi bagi kita semua sebagai pengingat bahwa jangan takut untuk melakukan medical check up karena ini merupakan keharusan atau kewajiban untuk mencari tahu sebagai bentuk preventif kita ya. Setuju. Buat Putri Patricia, apa yang ingin disampaikan kepada Mama? Jangan khawatir, anakmu yang satu ini sehat. Mama, apa yang Mama ingin sampaikan buat Kak Putri? Oh panjang nih. Tetap jaga kesehatan, makan kalau bisa agak lebih banyak, ditambah makannya, karena Putri makannya sangat sedikit, tapi dia sangat disiplin dengan makan, dengan jadwal dan sebagainya. Kalau ada sakit apa-apa, jangan disimpan aja, harus cerita sama Mama. Ya kalau udah selesai. Itu pesan dari Mama loh, bahwa Mama harus tahu ya. Iya, Mama tahu pada akhirnya. Putri Patricia dan juga Mama, kita berharap semoga selalu diberikan kesehatan ya. Kita akan kembali sesaat lagi tetap di Pagi-Pagi Ambiar. Geger.